Mungkin untuk penjelasan di video kali ini agak lama ya sahabat ya, dikarenakan ini nanti saya akan bahas seluruh penyebabnya dan juga bagaimana cara kita mengatasi dan mengobati ya sahabat ya, agar pohon anggur kembali tumbuh subur dan juga aktif untuk pucuk-pucuknya ya sahabat ya. Bahkan alhamdulillah menurut saya, setelah saya lakukan treatment dan juga pengobatan untuk memulihkan pohon-pohon anggur di GH1 ini, untuk pertumbuhannya jauh lebih sehat dan vigor ya sahabat ya, dibandingkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, jumpa lagi di channel Asri Ragam Pertanian. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kembali kita akan membahas mengenai tanaman anggur ya sahabat ya. Khususnya pada kesempatan di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengatasi dan juga mengobati tanaman pohon anggur yang mengalami setak ataupun berhenti pertumbuhannya ya sahabat ya. Nah, sementara untuk pohon anggur yang mengalami setak dan berhenti pertumbuhannya disebabkan dari beberapa faktor ya sahabat ya. Nah, sementara untuk ciri-ciri pohon anggur yang mengalami setak ataupun berhenti pertumbuhannya sebagai berikut ya sahabat ya, untuk ciri-ciri pohon anggur yang berhenti pertumbuhannya. Nah, yang pertama, daun pada pohon anggur, daun-daun muda mulai mengecil dan juga keriting ya sahabat ya, yang mengakibatkan pertumbuhan pohon anggur terhambat ataupun berhenti pertumbuhannya. Untuk pucuk-pucuk pohon anggur tidak aktif ya sahabat ya. Nah, seperti ini sebenarnya ini untuk pucuk pohon anggur yang aktif ya sahabat ya, yang memang sudah sembuh dari stuck ataupun berhenti pertumbuhannya sahabat ya. Namun alhamdulillah sekarang sudah mulai aktif kembali dan pertumbuhan vigor kembali ya sahabat ya. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua, daun anggur menguning, mengecil dan juga mengerucut ya sahabat ya. Nah, itu juga akan menghambat pertumbuhan pada pohon anggur ini sendiri ya sahabat ya. Nah, sementara yang saya sebutkan tadi sahabat ya, sebenarnya pohon anggur bisa mengalami setak ataupun berhenti tumbuh itu ada beberapa faktor penyebabnya ya sahabat ya. Nah, sebenarnya banyak faktor, namun insya Allah dalam kesempatan ataupun pembahasan di video kali ini saya akan membahas semua penyebab-penyebab yang mengakibatkan berhentinya pertumbuhan pada pohon anggur ya sahabat ya. Nah, kenapa saya akan membahas dan membagikan pada sahabat yang ingin menanam anggur, dikarenakan khususnya di GH1 saya ini sahabat ya, sebenarnya ini memang masih dalam tahap pemulihan sebagian ya sahabat ya, bisa dikatakan 80%-nya dari di GH1 saya ini masih dalam tahap pemulihan akibat berhentinya pertumbuhan pada pohon anggur ini sahabat ya. Nah, alhamdulillah pada saat ini pohon anggur yang saya tanam di GH1 saya ini sudah mulai kembali membaik ataupun pertumbuhannya mulai normal kembali ya sahabat ya, setelah saya lakukan beberapa treatment dan juga penanggulangan hama dan penyakit yang ada di GH1 saya ini sahabat ya. Nah, oke sahabat, adapun cara dan treatment yang saya lakukan di GH1 saya ini sahabat ya, itu tidak langsung ataupun tidak secara instan ya sahabat ya, tidak secara instan subur kembali ataupun kembali normal untuk pertumbuhannya, melainkan ini ada beberapa tahap yang akan memakan waktu ya sahabat ya. Nah, mungkin untuk penjelasan di video kali ini agak lama ya sahabat ya, dikarenakan ini nanti saya akan bahas seluruh penyebabnya dan juga bagaimana cara kita mengatasi dan mengobati ya sahabat ya, agar pohon anggur kembali tumbuh subur dan juga aktif untuk pucuk-pucuknya ya sahabat ya. Bahkan alhamdulillah menurut saya, setelah saya lakukan treatment dan juga pengobatan untuk memulihkan pohon-pohon anggur di GH1 ini, untuk pertumbuhannya jauh lebih sehat dan vigor ya sahabat ya, dibandingkan sebelumnya.
di GH1 saya ini sahabat ya, sempat terserang hama dan penyakit, dan juga penyebab-penyebab yang menyebabkan pohon anggur saya ini di GH1 berhenti. Dikarenakan kemarin saya ada kesibukan ya, yakni membuat GH kedua saya yang ada di depan sana ya sahabat ya. Nah akibatnya pohon anggur yang ada di GH1 saya ini untuk perawatannya terganggu ataupun memang sangat berhenti ya sahabat ya. Kurang lebih 2 bulan memang saya tidak rawat, dan juga atap yukinya kemarin sempat jebol ya sahabat ya, di atas sana jebol. Karena kemarin bukan atap yuki yang pertama ya sahabat ya, melainkan atap cor biasa ya sahabat ya. Nah ini baru saya pasang lagi ya sahabat ya. Nah, oke sahabat, langsung saja ke pembahasannya dengan ciri-ciri ataupun penyebab yang menyebabkan pohon anggur kita ini stagnan ataupun berhenti pertumbuhannya. Ini memang sangat banyak ya sahabat ya, yang faktor yang bisa menyebabkan pohon anggur kita berhenti tumbuh. Namun mudah-mudahan akan saya bahas dalam satu video ini sahabat ya. Walaupun mungkin akan memakan waktu sedikit lebih panjang ya sahabat ya untuk durasinya. Nah oke sahabat, yang pertama kita akan bahas adalah pohon anggur yang mengalami stagnan dengan ciri-ciri daun pohon anggur ini keriting ya sahabat ya, keriting dan juga mengecil. Nah contohnya seperti ini sahabat ya. Nah ini kemarin, ini varian Halloween ya sahabat ya. Ini kemarin ya sahabat ya, ini sempat memang mengalami keriting, semua daunnya keriting dan juga mengecil. Namun tidak menguning ya sahabat ya, tidak menguning ataupun dan juga tidak mengerucut ke atas ya sahabat. Nah, di sini sebagian ada sahabat. Nah ini di varian Jupiter maksudnya ini mengkelung seperti ini sahabat ya. Dia mengecil juga, tapi dia seperti mangkok ke atas gini sahabat ya, untuk daun-daun mudanya ya sahabat ya. Nah ini tidak ya sahabat ya, ini hanya keriting dan juga mengecil, namun tidak mengkelung itu ya. Kalau bahasa di sini tidak mengkelung ke atas ya sahabat ya, hanya mengecil dan keriting sahabat saja ya sahabat ya. Nah akibatnya kemarin dan juga ini daunnya tidak menguning. Nah akibatnya kemarin ya sahabat ya, untuk pertumbuhan di pohon anggur varian Monrop ini juga terhambat ya sahabat ya. Nah ini bisa kita lihat, ini semua saya pangkas ya sahabat ya, dikarenakan kemarin daunnya keriting, mengecil. Akibatnya pucuknya tidak aktif, pertumbuhannya terhambat ataupun stagnan sahabat ya. Nah alhamdulillah sekarang semua pucuk sudah mulai terlihat aktif kembali ya sahabat ya, dan juga daun-daunnya yang muda mulai normal kembali, tidak keriting ya sahabat ya. Nah ini disebabkan sahabat ya, kalau ciri-ciri seperti ini disebabkan oleh hama ya sahabat ya, bisa dipastikan disebabkan oleh hama. Salah satunya adalah hama trip yang bisa menyebabkan keriting daun dan juga pertumbuhan terhambat. Nah untuk kita mengetahui sahabat ya, ini terkena hama trip, sebenarnya memang hama trip itu sangat kecil dan juga tidak terlihat ya sahabat ya. Ini kita bisa lihat di balik daun. Nah di balik daun ini terlihat hitam-hitam aja ya sahabat ya. Ini di daun yang keriting ya sahabat ya. Ini walaupun di daun tua tetap saja keriting, dia tidak akan pulih ya sahabat ya. Dikarenakan klorofil daunnya ini sahabat ya sudah rusak ataupun sudah terinfeksi virus dari hama trip tersebut. Nah ini yang hitam-hitam ini sebenarnya kelenjarnya ya sahabat ya, ataupun liurnya si hama trip ini sahabat ya, yang mengakibatkan akan merusak klorofil daun dan masuk di sel-sel jaringan daun ini sahabat. Akibatnya menghambat proses fotosintesis pada tanaman pohon anggur. Nah sebenarnya bukan hanya di tanaman pohon anggur, ini bisa saja menyerang tanaman cabai contohnya sahabat ya. Yang seperti ini diakibatkan oleh hama trip ya sahabat ya. Nah walaupun sebenarnya sahabat ya, hama tripnya sudah mungkin mati ataupun hilang, kita spray, kita tanggulangi menggunakan insektisida. Namun sebenarnya apabila hama trip sudah meninggalkan kelenjar ataupun liurnya seperti ini sahabat ya, ini bisa menjadi virus. Ini masuk ke jaring-jaringan sel daun ini hingga
masuk juga ke batang-batang dan juga calon tunas yang akan tumbuh berikutnya ya sahabat ya, yang mengakibatkan seperti ini juga nih sahabat ya. Nah ini yang mudah ini terkena, karena di dalam batang ini sebenarnya ini sudah menghitam kemarin-kemarin ya sahabat ya, namun ini sudah pulih ya sahabat ya, itu menghitam. Nah, menghitam seperti di balik daun ini sahabat ya, itu bisa di dalam batang anggur ini sendiri ya sahabat ya, itu sebenarnya virus dari si hama trip. Nah sedangkan untuk menanggulangi ataupun mengatasinya agar ini hilang dari serangan hama trip, kita lakukan penyepraian rutin ya sahabat ya. Bisa kita lakukan 3-4 hari sekali dengan menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin ya sahabat ya. Kebetulan saya menggunakan insektisida merek dagang Abasel ya sahabat ya. Namun sahabat tani bisa menggunakan insektisida merek dagang lain, intinya bahan aktifnya sama ya sahabat ya, yakni abamectin. Nah oke sahabat, lanjut kita ke penyebab berikutnya yang memiliki ciri-ciri daun mengerucut ya sahabat ya, mengecil juga ya sahabat ya, namun dia mengkelung seperti mangkok seperti ini sahabat ya. Mengkelung seperti mangkok, namun daunnya tidak juga menguning, tidak menguning juga ya sahabat ya. Nah ini diakibatkan sebenarnya sahabat ya, ini bisa dipastikan ini berlebihan kadar air ataupun berlebihan air, medianya sangat basah ataupun sangat lembab ya sahabat ya. Nah akibatnya pohon anggur ini terlalu banyak menyerap air ya sahabat ya, yang diakibatkan daunnya juga terganggu untuk proses fotosintesisnya ya sahabat ya. Nah untuk reaksi pada pohon anggur ini, dia memberikan tanda yang daunnya itu melengkung ke atas ya sahabat ya. Namun untuk pertumbuhan pucuknya ini tetap aktif kalau memang dia kalau ini disebabkan oleh kelebihan air ya sahabat ya, ataupun medianya terlalu basah, pucuknya tetap aktif ya sahabat ya. Namun daun mengecil ya sahabat ya. Nah, seperti ini sahabat ya. Ini kemarin sudah saya pangkas juga sahabat ya. Nah untuk solusi dan cara mengobatinya ya sahabat ya, kita memang harus menghindari penyiraman berlebih. Nah ketepatan ini adalah di GH1 saya yang bagian paling pinggir ya sahabat ya. Ini setiap hujan dia terkena ataupun kena apa ya sahabat ya, karena ini di pinggir ya sahabat, tampuh ataupun pias hujan ya sahabat ya, yang mengakibatkan media ini basah yang berkepanjangan dan juga basahnya berlebih ya sahabat ya. Dan juga dan akhirnya daun anggur ini kebanyakan mengerucut, namun untuk pucuknya tetap aktif ya, tetap aktif ya sahabat ya, tidak mengalami stagnan ataupun berhenti pertumbuhannya. Namun untuk batangnya mengecil, batangnya yang mengecil ya sahabat ya kalau berlebih air itu sahabat ya. Sama halnya dengan yang overdosis pupuk ya sahabat ya. Kalau overdosis pupuk biasanya sahabat ya, untuk pohon anggur ini menurut pengalaman pribadi saya ya sahabat ya, yang saya budidayakan di sini, apabila overdosis pupuk itu hampir mirip dengan terlalu basahnya media. Dia daun mengerucut juga sahabat ya, mengerucut juga, namun pertumbuhan tetap aktif. Namun yang overdosis pupuk perbedaannya, dia mengalami gosong, daun muda-mudanya gosong di bagian tepi ataupun bagian pinggir gosong ya sahabat ya. Itu berlebihan ataupun overdosis pupuk ya sahabat ya. Nah untuk solusinya, ini berlebihan air dan juga pupuk ini sama sebenarnya sahabat ya. Kita jangan lakukan penyiraman lagi sebelum memang media ini memang benar-benar kering ya sahabat ya. Nah ini sudah terlihat agak lumayan kering ya sahabat ya, dikarenakan ini tidak saya siram, sama sekali tidak saya lakukan penyiraman ya sahabat ya, kurang lebih 17 hari, karena di sini memang musim hujan sahabat ya, tidak saya lakukan penyiraman. Dan juga saya stop untuk pemberian pupuk ya sahabat ya, apalagi sahabat tani yang menggunakan pupuk sintetis ataupun
pupuk kimia sahabat ya, itu memang tidak disarankan sahabat ya, dikarenakan nanti apabila keadaan anggur kita masih seperti itu sahabat ya, belum normal kembali untuk daun-daunnya, apabila kita melakukan pemupukan secara rutin, biasanya 1 minggu sekali menggunakan apalagi itu pupuk kimia sahabat ya, itu akan mengakibatkan busuk akar ya sahabat ya, bisa saja nanti pohon anggur ini berhenti juga pertumbuhannya dan juga malah bisa mati ya sahabat ya. Nah jadi kita biarkan dulu sebelum memang media ini kering ya sahabat ya, kering ya, tidak terlalu kering sahabat ya, lembab gitu sahabat ya. Nah ini walaupun terlihat kering, kemungkinan di dalam sana masih basah ini sahabat ya, ini masih basah. Nah ini belum saya kira siram ya sahabat ya. Nah setelah kita melakukan penghentian penyiraman juga pengaplikasian pupuk terutama kimia sahabat ya, kita taburi ya medianya sahabat ya, taburi berikan kapur dolomit ya sahabat ya, kapur pertanian ya sahabat ya. Otomatis ya sahabat ya, kalau media terlalu basah otomatis itu zat asam akan naik ataupun pH tanah akan drop. Nah, itu juga bisa menyebabkan daun mengerucut dan mengecil. Namun kalau pH ini drop sebenarnya pertumbuhannya juga berhenti ya sahabat ya. Namun ini alhamdulillah kemungkinan untuk pH-nya ya tidak drop ya sahabat ya, dikarenakan kapur dolomit saya bisa dikatakan saya rutin untuk pemberian di sini sahabat ya. Kalau musim hujan saya 1 bulan sekali saya beri kapur dolomit, apabila memang tidak musim hujan bisa 2 sampai 3 bulan sekali baru saya aplikasikan kapur dolomit. Nah oke sahabat, kita lanjut untuk ciri-ciri berikutnya sahabat ya. Daun anggur tidak mengecil ya sahabat ya, tidak mengecil, namun pertumbuhannya juga terhambat. Dia tidak mengecil, tidak keriting, namun menguning ya sahabat ya, menguning. Nah salah satu contohnya seperti ini sahabat ya. Nah ini kemarin ini menguning ini sahabat ya. Nah ini seperti ini. Ini daunnya memang tidak mengecil, ini dikarenakan terlihat kecil-kecil, ini memang batangnya kecil ya sahabat ya. Karena ini kemarin waktu penyepraian tanaman tahunan di sebelah sana sahabat ya, seperti durian menggunakan GA3 ini terkena, makanya dia seperti kutilang kecil gitu batangnya naik ya sahabat ya, karena efek dari GA3. Nah namun ini daunnya kan menguning seperti ini sahabat ya, nah seperti ini. Nah, namun pertumbuhan dia tetap vigor ya sahabat ya, tetap tumbuh ke atas normal gitu sahabat ya. Nah seperti ini pucuk-pucuknya sahabat. Nah ini tetap normal ya sahabat ya untuk pertumbuhannya, sama halnya dengan yang ini sahabat ya. Ini pertumbuhan yang ini, nah yang pucuknya tidak terlihat habis saya pangkas. Nah ini pucuknya juga kan aktif ini sahabat ya, masih aktif ini sahabat ya. Namun ini daun juga menguning, daun menguning, nah seperti ini. Nah, lebih jelasnya di bawah saja sahabat ya. Nah daunnya ini menguning, ini disebabkan kekurangan unsur hara ya sahabat ya. Salah satunya unsur hara, salah satunya unsur magnesium ya, kekurangan magnesium ya sahabat ya. Magnesium itu sebagai untuk penghijau daun dan juga pembentukan klorofil daun untuk proses fotosintesis pada tanaman, yaitu melalui daun. Intinya ini kekurangan unsur hara magnesium ya sahabat ya. Dan juga bisa juga ya sahabat ya, bisa juga ya sahabat ya, ini kekurangan unsur kalsium ataupun kapur, pH tanah ngedrop ya sahabat ya, bisa saja pH tanah ngedrop, dan juga kekurangan unsur magnesium itu sama efeknya seperti ini sahabat ya. Nah apabila kekurangan unsur kalsium ya sahabat ya, ataupun kapur dolomit ya sahabat ya, itu pH tanah drop tuh, itu bisa seperti ini juga ya sahabat ya. Nah namun apabila kekurangan tak pH tanah ngedrop ya sahabat ya, kita lakukan penyepraian menggunakan magnesium, maka dia untuk proses pemulihan daun ini yang kuning ini sahabat ya, untuk proses pemulihan hijau kembali itu akan melambat, akan lebih lambat ya sahabat ya, dikarenakan pH tanah drop. Maka untuk respon pemberian unsur hara di tanaman ini
responnya kurang gitu sahabat ya, karena pH tanah drop. Nah, ada baiknya kita tetap menjaga media tanah ini agar pH-nya tetap normal ya sahabat ya. Seperti itu sahabat ya. Untuk penanggulangannya kalau daun menguning seperti ini, yaitu sama seperti overdosis pupuk. Namun pengaplikasian pupuk tetap bisa kita berikan ya sahabat ya. Namun jangan terlalu banyak ya sahabat ya. Namun hampir mirip dengan overdosis pupuk dan juga kekurangan unsur hara kalsium ya sahabat ya. Kita bisa aplikasikan kapur dolomit dan juga kita bisa lakukan penyepraian menggunakan pupuk magnesium ya sahabat ya pada daun ya sahabat ya. Dan alhamdulillah setelah saya lakukan semua treatment itu ya sahabat ya, alhamdulillah semuanya sudah terlihat normal kembali dan pertumbuhannya mulai vigor kembali ya sahabat ya. Nah, oke sahabat, saya ulangi kembali ya sahabat ya, untuk menanggulangi pohon anggur yang mengalami stagnan ataupun berhenti pertumbuhannya, ini secara rincinya ataupun rangkumannya ya sahabat ya. Yang pertama, kita kurangi penyiraman ataupun memang kita hentikan penyiraman apabila media tanam ini terlihat terlalu basah ya sahabat ya. Nah, yang kedua, kita aplikasikan kapur dolomit ya sahabat ya, kapur pertanian pada medianya ya sahabat ya. Terus yang kedua, kita lakukan penyepraian rutin menggunakan insektisida yang berbahan aktif abamectin. Bisa kita lakukan perolingan ataupun pergantian bahan aktif, salah satunya fipronil. Kita sebutkan saja mereknya Regen ya sahabat ya, ataupun balistik itu sama, bahan aktif fipronil. Misal kita lakukan penyempraian di hari ini, kita lakukan penyempraian menggunakan abamectin, bahan aktif abamectin. Di hari ketiga kita lakukan penyempraian menggunakan bahan aktif fipronil. Nah, begitu seterusnya ya sahabat ya, kita rolling, kita selalu ganti. Nah, yang ketiga kita lakukan penyempraian menggunakan pupuk magnesium ya sahabat ya. Nah, ada 3 tahapan itu penting ya sahabat ya. Itu memang wajib dilakukan agar pohon anggur tumbuh subur kembali, terhindar dari pohon anggur yang stagnan ataupun berhenti pertumbuhannya, dan juga terhindar dari serangan hama, salah satunya trip yang bisa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pada pohon anggur ini sahabat ya. Nah, sementara untuk jamur ya sahabat ya, kalau jamur ya alhamdulillah di sini terlihat aman-aman saja ya, karena mungkin di sini menggunakan GH, menggunakan greenhouse ya sahabat ya, ataupun naungan plastik UV ya sahabat ya. Dan juga saya setiap melakukan penyepraian tetap saya campur menggunakan fungisida ya sahabat ya. Ya kita sebut namanya saja, salah satunya saya menggunakan Antrakol dan Amistartop, Probintop yang saya gunakan ya sahabat ya, yang berbahan aktif Antrakolnya berbahan aktif Probinop, dan Probintopnya berbahan aktif Difenaconazole dan juga Azoxystrobin ya sahabat ya. Itu sama, saya rolling juga ya sahabat ya. Nah, ini alhamdulillah untuk pertumbuhannya semua mulai kembali subur ya sahabat ya. Nah, bisa kita lihat ya sahabat ya. Sebenarnya ada tahapan itu ya sahabat ya, untuk pencegahan. Untuk pencegahan itu bisa, untuk pengobatan bisa juga ya sahabat ya. Sebenarnya untuk menyuburkan tanaman seperti itu ya sahabat ya, apa namanya, kita harus rutin untuk perlakuan ataupun perawatan baik di media ataupun di tanamannya ini sendiri ya sahabat ya, setelah memang benar subur dan sehat medianya ini sahabat ya. Memang nomor satu tetap berada pada medianya yang paling penting ya sahabat ya. Namun untuk perawatan lanjutan yang saya bahas tadi sahabat ya, itu memang juga sangat penting ya sahabat ya, untuk kita memperhatikan kesehatan tanaman pohon anggur yang kita tanam ini sahabat ya. Nah, oke sahabat, mungkin cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.